welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai, Makasih. halo semuanya, apa kabar teman-temanku? Super Loco bagaimana? Sorry ya, kemarin aku tuh bener-bener kayak kehilangan konsentrasi gitu loh yang Aries kemarin. Tapi thanks udah bisa ke-upload. Teman-teman gini, di sini ada 3 buah kartu. Aku minta kamu milih. Temanya adalah dia yang diam-diam memikirkan kamu. Apa sih pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu? Aku kasih kamu waktu 5 detik ya. Silakan dipilih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya memang belum cukup, kamu bisa stop video ini, kamu pilih lagi, oke? Sekarang kita masuk ke pembacaan. Untuk kamu di sini milih file nomor 1 yang gambarnya ini, kita lihat ya. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Menerima segala keputusan yang sudah dia buat. Pada kali ini kita harus terima apapun yang terjadi karena nggak ada lagi nih satu titik yang kita ingin buat, dan ini sudah di luar dari kendali kita. Dia berpikir memang kamu itu dan dia adalah twin flame ya. Bukan dia berpikir sih, tapi lebih kayak memang kamu dan dia itu adalah twin flame. Dan ini keputusannya misalnya memang tidak bisa bersama, ya itu di luar kontrol udah. Pesannya, hati-hati dengan apa yang sudah kamu pikirkan. Ya, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Nah, kalian berdua di sini tuh saling kayak keterikatannya kuat banget. So ya, hati-hati dengan apa yang kamu proyeksikan, karena dia ini twin flame kamu. Kalau kamu memproyeksikan yang jelek-jelek, maka kan jadi yang jelek-jelek, teman-teman. Gitu loh ya. Jadi kalau aku bilang sih di sini kamu harus lebih kayak memproyeksikan yang bagus-bagus. Walaupun dia udah nggak bicara sama kamu atau gimana, kalian tuh twin flame. Twin flame itu ingat tidak bisa bersama ya. Jadi jangan dipaksakan, twin flame aku lah, aku harus bersama nih, gitu. Itu nggak bisa. Karena semesta itu bilang dia itu adalah sebagai sumber kekuatan kamu, sumber semangat kamu. Gitu. Kita akan buka dulu apa yang dia pikirkan ya. Aku udah dapet twin flame, ada 4 of Wands. Ada Knight of Wands. Di sini ya, dia sudah menerima, kan the acceptance ya. Jadinya ini lebih kayak dia ini lebih kayak ingin segala sesuatu itu yang stabil, teman-teman ya, segala sesuatu yang stabil. Kemudian di sini dia tuh berjuang juga move on dari apapun yang sudah terjadi. Dia memikirkan gimana sih aku tuh bisa merilis atau menghealing dari semua masalah-masalah yang sudah kamu dan dia hadapin. Ya, antara kamu dan dia hadapin. Dia maunya kamu di sini itu lebih seperti bisa stand up tanpa dia. Dia kan doain kamu dari jauh, dan dia minta kamu tuh untuk menerima serta tidak berhenti untuk berjuang untuk dirimu sendiri. Kamu ada kebahagiaan lagi kok. Three of Pentacles, 4 of Swords. Kamu jangan berpikir dia itu tidak memikirkan kamu. Ya.
Dia di sini itu bener-bener ibaratnya belum bisa ngelepasin kamu lah, belum bisa bilang oke, aku udah healing juga. Enggak, itu masalah dia. Sebetulnya dia bilang ini masalahku, aku harus fokus dengan orang yang ada di samping aku. Dan ini sebetulnya memang udah seperti kayak tujuannya semesta membuat kita seperti ini. Mungkin kita harus saling menguatkan, dan dia di sini berusaha untuk kuat. Walaupun sebetulnya dia itu nggak bisa ngelupain kamu. Dia akan teringat kamu kalau lagi malam hari. Dia mau berusaha untuk hubungin kamu tapi nggak tahu caranya, ya kan? Mungkin dia sekarang lagi sibuk, atau dia memang sudah ada yang lain gitu. Kamu juga mungkin sudah ada yang lain. Jadi dia sendiri bilang kalau kenapa ya aku harus bertemu dengan kamu gitu. Kalau toh jadinya kita nggak akan bisa sama-sama. Kenapa aku harus jatuh cinta ketika kita nggak bisa sama-sama? Hati-hati dengan apa yang kamu proyeksikan, dia bilang kan di sini. Kalau kamu admire sesuatu, ya udah ditahan aja. Jangan sampai yang berlebihan membuat kamu tuh jadi kayak kehilangan kontrol arah tujuan hidup. Dia nggak mau kayak gitu. Kalau kamu bilang dia sakit nggak di sana, sakit. Dia ini sama-sama gimana ya teman-teman, sama-sama seperti kayak kalian tuh kayak Romeo Juliet deh. Sebetulnya nggak bisa dipisahkan secara jiwa karena kalian di sini kan twin flame. Ya, ada koneksi twin flame. Jadi kalian itu bisa unity, bisa bersatu asalkan kalian itu sudah netral perasaannya masing-masing. Kalau masih belum netral, no, nggak akan bisa. Semesta tuh pasti akan ada cara untuk menjauhin kamu dari dia dan dia dari kamu. Apa yang harus dilakukan ya teman-teman? Seven of Pentacles, Three of Wands, dan juga di sini ada Knight of Swords. Artinya adalah kamu tidak perlu nih ada end of bottomnya, ada Seven of Wands. Nah artinya apa? Ada Seven of Pentacles jika kamu sudah twin flame. Yang harus dilakukan adalah kamu tidak usah berpikir untuk yang hal-hal jauh ke depan. Cukup kamu prioritaskan dirimu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah semesta berikan buat kamu, kelimpahan apa yang sudah kamu dapatkan dari semesta. Dan di sini kamu jaga itu aja. Kamu jaga apa yang sudah kamu bisa lakukan. Gak usah mikir yang panjang-panjang, aku nanti sama dia gimana. Ya. Ada Three of Wands. Three of Wands artinya di sini cobalah kamu daripada ingat terus dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Kamu coba cari hal-hal baru, kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu lakukan ke depannya. Dan Knight of Swords, jangan lupa untuk selalu berjuang untuk hidup kamu. Selesaikan, berdamailah dengan masa lalu, ya. Jangan cuman bisa kamu pergi tanpa menyelesaikan masalah. Kalau kamu sudah merasakan itu, maka di sini kamu akan mendapatkan namanya abundance atau kelimpahan apapun itu. Jadi gimana kak, aku sama twin flame aku? Kita susah bersama. Kita nggak bisa sama-sama. Ya itu memang sudah takdirnya teman-temanku. Twin flame itu mungkin bagian dari sistem support kamu. Dia nggak bisa jadi apa-apa. Justru kalau kalian itu bareng, itu akan chaos. Karena saking similarnya kalian di sini. Justru kan kalau kita bersatu tuh karena perbedaan. Kalau sama ya susah. Gitu. Kenapa ada anak kembar juga nanti dipinangnya sama yang orang lain kan? Nah, pisah-pisah juga. Nah, dari situ aja teman-temanku. So di sini aku banyak ya, aku nggak akan ngebacain untuk inisial atau apapun. Tapi di sini banyak elemen fire, kemudian ada elemen udara dan juga elemen
Elemen air sedikit, ya, cuman udara, tanah, dan juga untuk, ya itu aja, udara sama tanah. Oh ya, sama api. Karena kalau untuk elemen air ini sedikit sekali gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan sih ke depannya? Kamu dan dia bagaimana nih nasibnya? Ya, kamu dan dia. Keep an open mind. Kamu nanti mungkin akan bertemu dengan orang baru, dan dia juga akan bertemu dengan yang baru, yang bisa jadi soulmate kamu. Dimana soulmate kamu sendiri di sini itu mungkin beda dari ekspektasi twin flame kamu. Kamu sukanya sama twin flame, tapi yang ketemunya soulmate. Maka biasakanlah untuk menerima perbedaan itu, ya. Tuh. Ada children. Nah, kalau kamu di sini yang belum punya anak, biasakan berdamai sama diri sendiri. Hati kecil kamu harus ikutin. Kalau hati kecil kamu menangis, jangan paksa dia untuk senang, tapi gimana caranya buat dia senang. Aku senang kak, kalau seandainya aku tuh bersatu sama twin flame. No, itu namanya ego. Jadi harus dibedakan mana benar-benar hati kecil kamu. Hati kecil itu lebih kayak gini loh, kalau inner child itu lebih kayak ke diri kamu sendiri. Bukan apa yang kamu mau, tapi yang bagus untuk dirimu ke depannya. Mungkin kalau kamu sedih nih sama karena dia twin flame nggak bisa sama-sama gitu ya, kamu tuh harus berpikir, gimana ya aku tuh ke depannya. Aku mau ngelupain nih, aku mau move on, aku mau dapet jodoh. Musuh nggak ada jodoh sih, kan kayak gitu. Gak mungkin orang nggak ada jodohnya teman-teman, pasti ada jodohnya. Mau berapapun, jangan kepatok sama umur juga, ya kan? Kalau misalnya tidak bisa menentukan sikap, boleh ikut sesi coaching sama aku. Nanti rasain deh bedanya. Daripada aku bacain nggak jelas, ya kan? Nah, mendingan kita coaching. Coaching itu gunanya apa? Untuk mengetahui apalagi sih kalau kamu pikirmu udah mentok gitu, kamu butuh insight, itu bisa dari aku. Nah, getting to know each other. Nah, di sini kan ada tadi apa ya? Kamu kan twin flame ya. Dan di sini ada getting to know each other. Artinya kamu tuh harus tahu posisi kamu dan posisi dia itu. Gitu, harus ada pembatas. Kalau buat sistem support misalnya, halo selamat pagi, apa kabar, baik ya, semangat ya, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu tuh masuk ke dalam ranah kehidupan pribadinya dia. Kamu adalah orang kuat, dia juga seperti itu. Twin flame itu kalau kamu sedih, dia akan sedih. Kalau kamu mikirin terus, dia juga akan kepikiran. Kapan kelarnya nanti? Kamu harus maju. Kadang-kadang nasib orang itu nggak ada yang sama, teman-teman. Mungkin kamu nggak beruntung masalah pacaran ya, atau rumah tangga, tapi rezeki kamu ada. Syukurin aja, nikmatin, nanti juga dapet kok. Apa yang paling penting buat kamu, itu yang kamu harus fokusin. So, ini adalah pembacaan buat kamu untuk yang pilih file 1. Semoga bacaannya resonate. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, bye-bye. Halo, buat kamu yang memilih file nomor 2, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Yuk, di sini kita lihat. Aku udah buka duluan. Ada surrender, ada yang menyerah ya. Berarti otomatis kalau menyerah itu berarti sudah nggak bisa diperjuangin lagi. Oke. Emotion are natural and necessary part of life, but they can also distort perception. Oke, my beloved ya. We made the ini udah pasti kalian itu sudah berpisah. Untuk kalian di sini secara fisik sudah berpisah, tapi apakah secara pikiran kalian berpisah juga? Belum tentu. Kalian menyerahkan keadaan. Oke. Di sini ada surrender. At times we must surrender the old before something now we can enter our lives, let go and all will work out. Mungkin sekarang memang tidak ada jalan keluarnya. Apapun masalah kalian, dia pikirkan tuh memang udah aku nyerah lah, gitu. Karena memang di sini pasti akan ada faktor emosional, sedih ya. Jadi kalau seandainya kalian bersama pun di sini karena nggak ada jalan keluarnya, maka kesedihan dan emosional itu akan ada,
terus menerus, nggak ada ujungnya. Tapi yang kamu ketahui, dia tetap bilang kamu tuh ada cinta sejatinya, ya. Sekalipun kita berpisah jarak dan waktu, maka kita tuh masih terhubung kok. Kamu tenang aja, secara spiritual, secara jiwa kita itu masih dalam satu ikatan yang sama. Dia mau bilang dia cinta sama kamu. Sedih ya, gitu. Kemudian di sini kita lihat ya, apa sih yang dia mau katakan. The Fool, King of Cups, dan ada The World. Dia ingin mengatakan di sini, ubahlah persepsi dirimu, ya. Ubahlah persepsi tentang kita. Kadang-kadang kita ini memang harus menyerah. Dengan menyerah, kita nanti akan mendapatkan satu siklus baru. Tetaplah tenang dalam memikirkan sesuatu. Dia bilang gitu. Dan di sini dia bilang, secara emosional, secara spirit, kamu tuh akan terkoneksi. Namun kamu gak bisa terus-terusan seperti ini, gitu loh. Kamu harus melakukan sesuatu yang membuat kamu senang. Kamu harus berusaha untuk sekarang menyerah dulu, maju ke depan, dan tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan untuk kita. Banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kamu alami gitu loh ketika berhubungan denganku, katanya gitu. Sudah saatnya kamu tuh bahagia. Mungkin dengan saat ini melepaskan aku, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dan akan terganti sama semesta. Bukan mau dia juga untuk seperti ini. Kamu jangan khawatir, aku gak akan melupakan kamu. Nah, artinya kayak gitu. Dalam ya, teman-teman. Yang kedua di sini ada emotions are natural, necessary part of life. Emosi itu biasa, ritmenya naik turun itu biasa, dia bilang. Di sini ada Ace of Cups. Ada Ace of Pentacles. Dan ada Page of Swords. Dia bilang di sini, cara yang paling bagus adalah dimana kamu harus mulai lagi bisa ya mencoba untuk berkomunikasi dengan yang lain, mungkin dengan orang selain aku, yang bisa membuat kamu mengerti, memberikan apa yang kamu mau, ya. Dan juga di sini ada Page of Swords. Ketika kamu sudah berjalan dan menemui orang itu, kalau bisa segera dibuat untuk serius. Buatlah keputusan. Ya, timbang-timbanglah juga, tapi jangan langsung buru-buru. Kalau kamu udah ketemu sama orang yang misalnya bisa lebih dari aku, kalau misalnya mau serius harus tetap ditimbang-timbang dulu. Pelajari dulu baik-baik supaya nggak ada kejadian yang sama dengan apa yang kamu rasakan dengan dia. Kayak gitu, ya. Aku melihatnya orangnya ini seperti orang yang memang berdedikasi sebetulnya. Dia ninggalin kamu bukan kehendaknya dia, gitu loh. Tapi memang karena keadaan, kalau kalian bersama itu nggak akan lebih baik. Jadi bukan karena keegoisan dia, tapi karena mungkin kalian memang tidak cocok, tapi dia cinta. Kayak air sama minyak gitu. Mungkin dia nggak bisa ngehandle keras kamu, ataupun sebaliknya, ya. Diharapkan kalau seandainya kamu suka sama orang itu, pastikan dia memenuhi perasaan kamu, memenuhi kebutuhan kamu. Misal kamu minta tolong apapun dalam hal materi, dia minimal bisa bantu walaupun sedikit,
jangan terlalu dituntut terlalu banyak gitu ya. Perlakukan dia lebih baik, dia bilang gitu intinya. Dan di sini aku akan masukin ke tengah ya. My beloved, dia bilang cintaku. Sekalipun kita itu berpisah, ruang dan waktu, jarak dan lain-lain, akibat kita selesai di sini, maka kamu gak usah khawatir. Karena apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu jalani tuh aku terasa kok. Gak ada yang terlewat gitu loh. Mungkin dia juga masih kayak tahu kabar kamu, mungkin dari teman kamu, lihat-lihat sosial media kamu, even dia udah ngeblok atau apa, dia pasti mau dengar kabar kamu sesekali. Di sini ada Temperance, tuh kan, Four of Pentacles, tuh kan, tuh ada The Hierophant. Kamu tahu dia adalah orang yang baik hati loh sebetulnya teman-teman. Dia bilang di sini adalah hidup kamu tuh harus dibenahi dulu ya, secara emosional, pikiran dan lain-lain dibenahi dulu. Dan di sini ada Four of Pentacles. Artinya apa? Artinya perasaanku biar aku yang tahu ke kamu. Ya, perasaanku tuh udah aku bawa sendiri ke kamu. Jadi kamu tuh memang ada tempat spesial di hatiku sampai kapanpun. Aku akan tetap mikirin kamu. Dan mungkin perasaanku ke kamu itu gak semuanya dibuka gitu loh. Tapi ada perasaan yang paling dalam yang aku simpan, dia bilang gitu. Sekarang saatnya aku untuk healing, untuk merilis semuanya. Aku cinta sama kamu, tapi aku mau kamu bahagia di sana dengan orang yang pantas sama kamu. Ya, pasannya sedih ya teman-teman, tapi aku nangkep orang ini energinya baik. Sekalipun dia nggak bisa sama kamu, dia ngedoain kamu kok. Dan dia menyerah ya karena segala upaya udah dilakukan. Untuk saat ini hanya seperti itu aja dia maunya. Sekarang kita lihat kamu dan dia. Tuh, kalian tuh tetap ada romantic feeling satu sama lain. Benar katanya, sekalipun fisik kita itu berpisah, tetap akan saling sayang, saling gak bisa lupain. Passion, gairah-gairah itu selalu ada ketika kalian muncul satu sama lain, itu akan jadi boom. Dia adalah orang yang baik loh teman-teman. Ya, memang harus ada perpisahan antara kalian ya. Ya, dengan masalah-masalah yang tadi, ada yang nyerah. Tapi di sini aku melihat ada satu koneksi pembelajaran buat dia dan kamu. Dikala kalian berpisah, kalian akan jadi dewasa satu sama lain. Kita nggak tahu kan, kalau misalnya sekarang berpisah, ke depannya kalian akan bertemu. Tuhan itu udah buka jalan. Apapun percayalah, kalau misalnya memang dia yang terbaik buat kamu, dia akan kembali. Oke? Buat kamu di sini yang memilih file nomor 2, ini adalah pembacaan untuk kamu. So, semangat terus. Jangan lupa di like, share, subscribe. Kalau kamu di sini butuh untuk coaching, silakan hubungin aku. Aku sudah taruh di community group. Di sana ada community wall. Di sana ada penjelasan mengenai coaching itu apa. Jadi coaching itu bukan hanya untuk cari solusi dengan pakai kartu tarot, itu nggak akan kelar. Tapi gimana caranya dari kamu ke depan itu mau move on. Nggak ada kan yang mau sendiri terus, nggak ada kan yang mau nungguin orang lama terus, mau ditunggu sampai kapan. Minimal kalau kamu menunggu, it's up to you. Tapi gimana caranya kamu move on, kamu bisa sedikit lupa sambil, oh ya mungkin dia nanti pada akhirnya, oh ya kalau dia akan kembali, ya sudah, aku lebih baik gitu. Jangan lupa ya, WhatsApp,
Terus kalau mau personal reading silakan personal reading, nggak bisa langsung. Kalau misalnya aku kosong ya aku bisa bacain gitu. Tapi kalau butuh waktu yang lama itu harus appointment dulu. See you when I see you. Buat kamu yang pilih pile nomor 2, and bye-bye. Ya, tiba saatnya buat kamu yang milih pile terakhir. Ada apa sih antara kamu sama dia? Apa sih yang mau dia ngomongin ke kamu? Yuk. Kita cek dulu ya. Di sini ada soulmate tuh. Ya. Your soulmate already with in your spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi ini dia adalah soulmate kamu. Kalau kamu misalnya dia tuh udah siap menjadi soulmate kamu, nah tergantung dari kamu nih. Percaya apa enggak kalau dia soulmate kamu? Harus percaya dong, biar cepat dapat jodoh. Nih, forgiveness ya. Apabila dia nih orang lama, ya aku lihatnya sih kayak orang lama ya. Forgiveness. Stop focusing your energy on past event for life. It's too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Artinya harus ada maaf-maafan ya teman-teman. Mau dia orang lama, kamu maafin. Mau dia orang baru, ya orang lama tuh harus kamu rilis. Harus kamu maafin. Udah selesai. Kamu buka hati sama yang baru. Kamu nggak akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana harus selalu ada namanya higher purpose ya, kayak keinginan kamu lah yang paling tinggi gitu loh, untuk mendapatkan suatu event, untuk mendapatkan sesuatu pencerahan dalam hidup kamu, intinya gitu. Nah, a blessing will soon be revealed tuh. Kamu akan terberkati. Jadi buat kamu yang pilih ini, kamu akan ketemu soulmate kamu atau kamu sudah bertemu soulmate kamu. Sekarang kita ungkap aja. Apa sih yang sebenarnya dia tuh pengen ungkap gitu loh. Ini aku taruh bawah aja, jadi biar langsung kita bacanya enak. Ini udah soulmate kamu teman-teman. Di sini ada Nine of Wands, ada Queen of Cups, dan ada The Wheel. Oke. Di sini teman-teman, sudah saatnya adalah kamu acceptance dengan orang yang dekat dengan kamu. Gak usah banyak mikir-mikir. Gak usah banyak banyak pertimbangan. Kalau kamu tadi yang mendambakan ingin dapat pacar atau ingin ketemu dengan orang baru atau apapun itu, ada orang di depan kamu yang lagi dekat, yes, dia soulmate kamu. Kamu harus serius gitu ya. Kalau ada orang baru berarti orang baru soulmate kamu. Kalau misalnya orang lama yang kamu belum ada orang baru nih, ya udah dia soulmate kamu yang kamu pikirin. Jadi kamu harus berjuang buat dia. Di sini artinya kamu harus persistence dengan ketegasan diri mana yang harus kamu pilih. Misalnya di antara in between. Kalau aku sih, kalau ada orang baru itu soulmate kamu yang baru. Yang lama tuh harus dirilis. Karena ada forgiveness di sini. Kemudian ada The Wheel. Di sini ada Wheel of Fortune. Jadi apapun yang sudah apes, kamu sama yang lama ini udah apes, kamu akan dapat yang sesuatu yang lebih dengan yang baru. Roda itu berputar gitu loh. Jadi jangan takut. Kalau yang kemarin kamu gagal, ada yang baru kenal-kenal, itu soulmate kamu. Jalani dulu ya. Ada forgiveness ya. Nggak usah fokusin capek-capek energi katanya. Untuk mikir mantan kamu yang nggak penting itu, atau mikir sesuatu yang kamu digantungin, teman kamu yang nggak jelas, yang nggak ada serius-seriusnya. Ada Page of Cups. Tuh, Page of Cups artinya apa? Ada sesuatu yang sudah dirilis. Ya, sesuatu yang sudah dirilis. Ambil yang baik-baik, bawa yang jelek itu dirilis. Fokus sama kehidupan kamu sekarang. Dan ada kekuatan. Di sini artinya, ketika kamu sudah merilis sesuatu, misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, kamu udah rilis nih sakit hati kamu di angka 6. Ya kan? Berarti time to move on dong. Nah, sekarang kamu harus mikirin, setelah aku rilis strateginya apa lagi nih? Oh ya, aku harus namanya membuat diriku happy. Apa yang membuat diriku ini bertumbuh? Apa yang membuat aku tuh bisa semakin yakin bahwa dia ini soulmate aku, tujuanku tuh untuk orang yang di depan. Atau kalau belum ada soulmate, berarti di sini akan ada manifest. Gimana caranya aku memperbaiki diriku supaya aku bisa mendapatkan atau aku bisa memanifestasi orang.
memanifestasi cinta. Apa sih yang aku punya potensinya apalagi? Nah, kalau di sini kamu stuck, kamu bisa coaching sama aku. Ingat ya, untuk potensi-potensi ke depan, silakan melakukan coaching. Sudah aku taruh semuanya di community. Kemudian di sini ada strength, kekuatan. Ini harus ada komitmen, fokus sama kamu. Dia bilang di sini, kalau misalnya ada orang baru ngomong, ih dia masih stuck aja sama mantannya. Udahlah, rilis. Lepasin mantan kamu, kelarin. Gak usah buat makin ribet. Hidup kamu adalah kamu yang kontrol, kamu yang pegang kendali, kamu adalah kekuatan. Ya. Ibaratnya ego kita tuh adalah singa di sini, maka gambarnya setengah-setengah, setengahnya domba. Oke. Kalau bisa kamu harus sayang-sayang. Sayang-sayang ego kamu. Aku nggak mau banyak energi terbuang. Aku nggak boleh ngikutin ego. Aku yang capek secara pikiran dan jiwa. Kalau bisa, lepasin lah teman-teman. Segala sesuatu dari masa lalu itu akan menghambat. Kecuali ada urusan yang belum kelar, beresin dulu. Kalau kamu yang salah sama orang dari masa lalu, kalau kamu nih pelakunya, yang kamu yang salah, kamu minta maaf sama dia dulu, and then kamu baru rilis. Kalau misalnya dia ngeblok kamu, ya sudah, gak perlu nyembah-nyembah maaf juga sama dia, gak perlu mau tahu kabarnya dia. Berarti dia sudah tidak mau berhubungan dengan kamu. Kalau satu orang tidak bisa ngomong sama kamu, apalah artinya dibanding sedunia ini kan? Kecuali kalau satu dunia ini kalau lihat kamu tuh kesel gitu, nggak mau ngomong, baru deh kamu mikir. Ya nggak? Kalau cuma satu orang ngapain? Selama dia belum jadi dia taruh saham untuk hidup kamu, ngapain? Bukan stakeholder kan? Ngapain pusing? Kalau dia itu bukan yang ngasih kamu makan, ngasih kamu kebahagiaan, ngapain pusing? Ya enggak? Nah, itulah motivasi dari aku. Kemudian, you may not always understand what certain things happen. Kamu nggak akan ngerti apa yang akan terjadi. Kedepan-depannya nggak akan tahu. Apapun yang terjadi, mau jelek mau buruk, ya, dia bilang di sini, itu nanti akan terjadi, pasti ada tujuannya. Contoh di sini, Two of Swords, kamu masih stuck aja sama yang lalu. Coba, kalau kamu stuck terus sama masa lalu, jadinya apa? Jadinya kamu linglung, sakit. Ada tujuan tertingginya, iya malah buat kamu sakit, malah buat kamu pusing, masa mau? Kan gitu. Segera buat keputusan. Kalau kamu stuck, kamu sakit, oh ya aku sakit nih, aku nggak bisa fokus nih, selesaiin dulu. Di sini ada Two of Pentacles, oh 2 terus nih. Tuh, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan pertimbangan. Pesannya adalah ketika kamu sudah bertemu soulmate atau orang baru, jangan banyak pertimbangan, langsung move, langsung gerak. Nggak usah banding-bandingin orang yang udah jadul, orang yang udah ibaratnya udah baju lama nggak kamu pakai lagi, ya mungkin kedodoran atau kekecilan kamu kasih kamper, selesai. Nggak seberarti itu kok. Jangan mengejar sesuatu yang sebetulnya effortnya ke kamu juga nggak bagus. Nggak usah banding-bandingin, stop melakukan pembandingan, karena orang yang baru ini nggak akan suka. Ya. Kadang-kadang orang itu malas untuk pacaran lagi, untuk cari orang baru, karena harus starting dari nol. Padahal kalau menurut aku, starting dari nol tuh enak loh. Kenapa? Bisa ngerasain lagi kupu-kupu dalam perut, aduh aku jatuh cinta, aku gak bisa tidur nih. Kalau yang udah lama, ya aku seneng sih. Aku udah tahu dia bakal begini, bakal begitu. Ngapain? Udah gak ada challengingnya. Dan di sini ada, nah, Six of Pentacles, pas loh. Kamu harus bisa tahu, buat keputusan, jangan banding-bandingin. Timbang-timbang aja kebaikan dia kebaikannya ini, dia kebaikan ini. Jangan kebaikan dia ini, kejelekannya ini. No, kebaikan harus banding sama kebaikan, kejelekannya harus banding sama kejelekan, layernya gitu.
Di situ kamu akan bisa membuat suatu keputusan, ya. Buat kamu yang masih ragu, sepertinya soulmate di sini orang yang mau datang sama kamu tuh pengen bilang ini sama kamu. Bandingin yang fair dong. Kalau kamu sudah dapat, mau kamu pilih aku sama dia, minimal sudah tahu nih apa sih yang kurang dari aku, apa sih lebihnya dia. Dan di sini pesannya adalah jangan salah pilih. Jangan kamu kasih ke hati kamu ke orang yang nggak bener-bener butuh. Aku loh yang cinta sama kamu di sini. Aku loh yang ngerti kamu. Aku yang udah perhatiin kamu dari lama. Kenapa kamu nggak lihat aku? Dari sini paham ya teman-teman. Dan kita cek nih, kamu sama soulmate kamu mau yang mana, yang merasa soulmate, yang merasa apa? Kita lihat ya kartunya. Tuh, dia minta sama kamu love yourself first. Jadi, rilis semuanya. Kamu cintai, kamu tahu yang terbaik buat kamu mana. Aku loh yang terbaik buat kamu. Masa kamu nggak lihat sih? Ngeliat yang belakang terus. Nah, gitu loh. Kalau love yourself tuh tahu mana yang terbaik. Misalnya mantan kamu itu, nah ini herannya adalah ketika kamu, siapa ya di sini yang kalau misalnya pacaran udah tahu mungkin cuma modal ganteng doang gitu. Dia ganteng doang, tapi sifatnya jelek. Kamu masih pertahanin aja karena apa? Karena dia ganteng. Itu udah pikiran stupid. Kamu nggak rela dia jalan sama yang lain, sama cewek yang lebih cakep dari kamu nanti. Capek. Cari itu yang sudah pasti bisa ngejamin kamu sampai dengan akhir hayat. Jagain kamu dimanapun dia berada. Dia bawain kamu tas, misalnya belanjaan kamu dibawain, dia sayang sama keluarga kamu. Itu kamu pentingin. Ganteng mah banyak, yang baik mah sedikit. Ganteng-ganteng kalau gila mau kamu digebukin terus gitu. Kalau kamu mau diet sih boleh, nggak apa-apa, ambil aja dia. Kalau udah kurus tinggalin. Stay optimistic about your love life ya. Positive thinking and faith will bring you romance. Ada orang baru, positif dulu. Oh iya, dia orangnya begini. Lakukan kencan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh iya. Gitu, jangan tutup pintu ya, teman-teman. Sayang loh, jodoh tuh depan mata dan ada passion di sini. Kalau kamu udah dapat semuanya, akan ada gairah baru kok. Gimana caranya nanti kamu akan berpikir, oh iya orang ini lebih baik buat saya. Sebenarnya cinta tuh datangnya belakangan sih teman-teman. Yang penting ada perasaan klik dulu. Kalau aku sih begitu ya. Cinta itu selalu aku pikir belakangan. Kalau cuma suka mah gampang. Suka, oh ya suka aku sama kamu jalan. Enak sih suka karena ditraktir gitu. Tapi apakah ini orang yang tepat buat kamu? Ya kamu harus tahu dulu. Beda ceritanya kalau seandainya kamu udah dapet cowok baik-baik yang kira-kira konvensional membosankan, tiba-tiba kamu dapet cowok yang agak-agak bad boy gitu, terus kamu kejar gitu. Itu mah yang sakit kamu. Udah tau cowok baik-baik, milihnya bad boy. Mungkin udah masih banyak ya. Mungkin untuk orang-orang yang di bawah umur 25 tahun tuh masih begitu pikirannya. Nanti rasain sendiri kalau udah di atas umur 25 tahun. No. Nggak ada namanya bad boy. Kalau bisa diinsafin itu bad boy. Ya. Oke. Ini aku rasa makin seru dan nggak akan bisa habis kalau kamu dengar ocehan aku, dan mungkin kamu juga udah bosen. See you when I see you. Jangan lupa di like, share, subscribe. Itu aja tiga hal yang aku minta. Kemudian kalau misalnya yang mau coaching silakan ya, lihat penjelasannya itu udah aku taruh di bagian community wallku. Jadi kalian bisa tahu apa itu coaching, apa itu counseling. Kalau tarot namanya counseling ya. Kalau coaching itu adalah motivasi gimana diri kamu tuh bisa maju ke depan. Jangan lupa ya di WhatsApp. Kalau mau personal reading, WhatsApp only. Aku nggak minta untuk di telepon, di WhatsApp aja. Sebisa mungkin aku akan balas. Selamat bekerja, beraktivitas, dan sehat selalu. Bye-bye.